Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Hulu. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Nias. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan mungkin kawan-kawan bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan ejaan. Nah, ejaan adalah aturan yang melambangkan menjadi bentuk huruf kata serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf kata serta penggunaan tanda baca. Ada beberapa cakupan bahasa ejaan, yaitu 1. Penggunaan huruf vokal dan konsonan. 2. Penggunaan huruf kapital dan kursif. 3. Penggunaan kosakata dan bentuk kata. 4. Penulisan unsur serapan absasi dan kosakata asing. Dan 5. Penetapan dan pemakaian tanda baca. Ada beberapa pemakaian huruf, yaitu A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf yang terdiri dari A, B, C, D, dan seterusnya. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. C. Huruf konsonan. Huruf yang dilambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, dan seterusnya. Contoh pemakaian dalam kosakata huruf konsonan sebagai berikut. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, e, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong: ai, posisi awal; aleron, posisi tengah; balairung, posisi akhir; pandai. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan KH: posisi awal khusus, posisi tengah akhir, dan posisi akhir tarikh. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Huruf kapital huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Yuliana G. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Orang itu menasihati anaknya berhati-hatilah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hanasudih, Mahaputra Yamin. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Clay, selamat pagi dokter. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya wakil atau Presiden Adam Malik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya.
misalnya tahun atau Hijriah, tarikh atau Masehi, bulan Agustus. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta Asia Tenggara, Pulau Manggas Amerika Serikat, Bukit Barisan Jawa Barat, Dataran Tinggi Deng. Huruf kapital dipakai huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Purjaga Boroe mengeluarkan semangat kebangsaan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, ucapan perusi cuek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora, berat dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Ada beberapa penulisan kata, yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikatnya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau datar di antara unsur-unsurnya. Misalnya, 1. Anak-anak, 2. Biri-biri, 3. Buku-buku, 4. Cumi-cumi. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, surat-surat kabar. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan misalnya duta besar, model linear. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung atau garis datar di antara unsur-unsurnya. 1. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awal atau akhiran. 2. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 3. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Pemegalan kata. 1. Pemegalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kita terdapat huruf vokal yang berurutan, pemegalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Huruf difton ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemegalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di
Di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan. Pemegalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemegalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. 2. Pemegalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemegalannya dilakukan antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabung itu dipenggal seperti pada kata pasar. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipegal. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikatnya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mengatasinya dengan bijaksana. Jika tidak hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikatnya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan, yaitu misalnya A.H. Nasution, H. Hamid, Abdul Haris Nasution, Haji Hamad. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI Universitas Indonesia. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM atau halaman, DLL atau dan lain-lain, DSB atau dan sebagainya. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya atas nama dengan alamat. Lembaga kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU kuprum, cm sentimeter, KFA kilovolt ampere, L liter, kg kilogram, Rp rupiah. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIN, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LIPING, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Hidup mahasiswa.